Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita dapat Zoom di sore hari ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat dunia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan sampai alam yang berilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan studi kasus yang berjudul Kinerja Koperasi dalam Rantai Pasokan dan Rantai Pemasaran. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan kelompok saya, yaitu Della Anggraini dengan NIM next dengan NIM 22053013, Mutia Dinda Putri dengan NIM 22053093, Destia Dila Sri Utami dengan NIM 22053123, Erlangga Fitrio dengan NIM 22053127, dan Syifaun Nabila dengan NIM 22053163. Baik, tanpa memperpanjang kata pengantar, pemateri pertama yaitu Della Anggraini. Kepada Della dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai permasalahan dalam rantai pasokan kopi koperasi. Yang dimana salah satu isu utama yang dihadapi koperasi dalam rantai pasokan kopi adalah tingginya harga produk yang disebabkan oleh panjangnya rantai distribusi. Dalam struktur yang ada pada saat ini, kopi yang dihasilkan oleh koperasi harus melewati berbagai perantara sebelum sampai ke konsumen akhir, seperti agen kopi dan pengecer. Setiap tahapan distribusi ini menambah margin harga sehingga kopi yang sampai ke konsumen menjadi lebih mahal. Hal ini berbanding terbalik dengan pemasok non-koperasi yang cenderung memiliki struktur distribusi yang lebih efisien, sehingga mampu menawarkan harga lebih kompetitif. Selain itu, koperasi seringkali menghadapi kendala dalam skala ekonomi, di mana jumlah produksi yang terbatas membuat biaya produksi per unit menjadi lebih tinggi. Kurangnya akses koperasi terhadap teknologi modern dan infrastruktur logistik yang memadai juga menjadi hambatan signifikan dalam menciptakan efisiensi di sepanjang rantai pasokan. Itu saja penjelasan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Della Anggraini yang telah menyampaikan materi. Baik, materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Syifa. Kepada Syifa dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan penjelasan materi mengenai permasalahan dalam rantai pasokan kopi koperasi. Permasalahan utama dalam rantai pasokan kopi koperasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, panjang rantai pasokan. Kopi yang dihasilkan koperasi melewati beberapa perantara, seperti agen kopi dan pengecer sebelum sampai ke konsumen akhir. Hal ini menyebabkan peningkatan harga pada setiap mata rantai tanpa memberikan nilai tambah yang signifikan bagi koperasi maupun petani anggotanya. Yang kedua, ketidakmampuan bersaing dalam harga. Harga kopi dari koperasi lebih mahal dibandingkan supplier non-koperasi. Hal ini membuat pembeli seperti kafe dan pengecer cenderung memilih sumber alternatif yang lebih murah. Yang ketiga, kurangnya efisiensi operasional. Proses pengumpulan, pengolahan, dan distribusi kopi koperasi belum optimal yang menyebabkan biaya produksi dan distribusi lebih tinggi. Yang keempat, minimnya akses pasar langsung. Koperasi tidak memiliki koneksi langsung dengan konsumen akhir seperti kafe atau rumah tangga, sehingga bergantung pada pihak ketiga yang menambah biaya tanpa memberikan keuntungan kompetitif. Mungkin itu saja penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Syifa yang telah menyampaikan materi yang kedua. Materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Dila. Kepada Dila dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan saya untuk menjelaskan materi yang kedua, yaitu kebijakan atau strategi yang diusulkan. Ada beberapa kebijakan dan strategi yang dapat diimplementasikan. Antara lain, yang pertama itu integrasi vertikal. Koperasi dapat mengadopsi model integral vertikal
dengan mengambil alih beberapa tahapan dalam rantai pasokan seperti pengelolaan dan distribusi. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan pada perantara dan menekan margin harga di setiap tahap distribusi. Yang kedua itu digitalisasi rantai pasokan. Penggunaan teknologi digital dalam manajemen rantai pasokan dapat membantu koperasi untuk memonitor dan mengontrol seluruh proses distribusi secara lebih efektif. Digitalisasi juga memungkinkan koperasi untuk menjangkau konsumen secara langsung melalui platform e-commerce sehingga dapat mengurangi biaya pemasaran. Yang ketiga yaitu pemberdayaan anggota koperasi. Pelatihan dan edukasi kepada anggota koperasi tentang teknik produksi yang efisien dan ramah lingkungan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas harga panen. Dengan demikian, koperasi dapat mencapai skala ekonomi yang lebih besar dan menekan biaya produksi per unit. Yang keempat atau yang terakhir yaitu kemitraan strategis. Koperasi dapat menjalin kemitraan dengan pelaku industri lain seperti kafe, hotel, dan pengecer modern untuk memperluas pasar dan meningkatkan visibilitas produk kopi koperasi. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dila yang telah menyampaikan materi yang ketiga, yaitu materi yang ketiga. Baik, berikutnya kepada Mutia Dinda yang akan menyampaikan materi. Pada Dinda dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi keunggulan koperasi sebagai pemasok kopi nasional. Dengan menerapkan strategi dan kebijakan, koperasi dapat memperoleh berbagai keunggulan kompetitif seperti efisiensi biaya, peningkatan kualitas produk, dan akses pasar yang lebih luas. Selain itu, koperasi juga memiliki keunggulan komparatif berupa keberlanjutan bisnis yang berbasis pada keanggotaan dan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi. Dalam jangka panjang, koperasi yang berhasil mengoptimalkan rantai pasokan dapat menjadi pemain utama dalam industri kopi nasional dan memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal, terutama di daerah penghasil kopi. Adapun keunggulan lainnya yang didapat oleh koperasi sebagai rantai pemasok kopi nasional, yang pertama keberlanjutan dan keterlacakan produk. Koperasi memiliki sistem yang memungkinkan pelacakan produk dari petani hingga konsumen akhir, memberikan kepercayaan kepada pembeli akan kualitas dan asal produk. Lalu yang kedua, pemberdayaan anggota. Keuntungan dari aktivitas koperasi kembali kepada anggotanya yang sebagian besar adalah petani, sehingga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan mereka. Lalu yang ketiga itu kualitas produk. Kopi yang dihasilkan oleh koperasi seringkali berasal dari lahan pertanian yang dikelola secara tradisional dan berkelanjutan, menghasilkan produk dengan kualitas tinggi. Keempat, jaringan luas. Dengan struktur berjenjang, koperasi dapat memanfaatkan jaringan koperasi primer, sekunder, dan tertier untuk meningkatkan skala dan efisiensi operasional. Dan yang terakhir, dukungan kebijakan. Koperasi seringkali mendapatkan dukungan dari pemerintah dalam bentuk subsidi, pelatihan, atau kemudahan akses ke pasar. Demikian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mutia yang telah menyampaikan materi. Di sini kami dapat menyimpulkan bahwa koperasi memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin dalam rantai pasokan kopi nasional. Namun, untuk mencapai hal tersebut, koperasi perlu mengatasi tantangan yang berkaitan dengan panjangnya rantai pasokan dan tingginya harga produk. Dengan mengadopsi strategi integrasi vertikal, digitalisasi rantai pasokan, pemberdayaan anggota, dan kemitraan strategis, koperasi dapat menciptakan efisiensi yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saingnya di pasar. Implementasi kebijakan ini tidak hanya akan memberikan manfaat ekonomi bagi anggota koperasi, tetapi juga mendukung berkelanjutan industri kopi nasional. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.